our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. Name above all name, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. Name above all name, you are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great, and oh, see how great, and oh, see how great is our God. Shalom good people. Apa kabar kita semua hari ini? Doa saya, saudara dan keluarga semua baik-baik saja. Kita tetap ada dalam keadaan sehat. Izinkan saya untuk mengajak saudara terlebih dahulu sebelum kita diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur. Kami rindu diberkati lewat tayangan ini. Sampaikan isi hati Tuhan lewat hamba-Mu. Kami semua siap diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Hari ini saudara, saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema tetap kuat. Kita harus kuat dalam menghadapi situasi yang kurang baik ini. Kita harus tetap kuat supaya apa? Saudara dan saya bisa menang. Kita menang atas COVID-19. Kita menang atas semua berita-berita yang menakutkan. Dan akhirnya kita bisa menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah siapkan buat kita di tahun 2020. Karena itu saudara yang dikasih Tuhan, kenapa kita harus tetap kuat? Yang pertama, karena Tuhan bersama dengan kita. Kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, tidak ada alasan untuk kita lemah. Kalau Tuhan ada di pihak kita, firman Tuhan katakan Roma 8 ayat yang ke-31, siapakah lawan kita? Kita pasti menang. Kita pasti diberkati. Karena ada Tuhan
yang berjalan bersama dengan kita. Saudara yakin Tuhan ada dalam hidup saudara? Kalau saudara yakin, tidak ada alasan untuk saudara takut. Tidak ada alasan untuk saudara lemah, cemas, khawatir. Karena selama Tuhan ada berjalan bersama dengan kita, kita semestinya tidak boleh takut. Hadapi semua dengan keyakinan bahwa saya pasti menang, saya pasti selamat, saya pasti tetap di tahun 2020 diberkati. Yosua 1 ayat 9 katakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara harus yakin dan percaya ada Tuhan dalam hidup saudara yang berjalan bersama dengan saudara dalam setiap langkah dan jalan hidup saudara. Ada Tuhan. Nah, kalau Tuhan berjalan bersama dengan kita, jangan kita merasa bahwa corona itu lebih besar dari Tuhan. Saya mau katakan, Tuhan Allah kita jauh lebih besar dari semua masalah yang kita hadapi. Karena itu saudara harus kuat. Jangan kecut, jangan tawar hati. Kita punya Tuhan, kita punya Yesus. Yang kedua saudara, kenapa kita harus tetap kuat? Karena Tuhan punya rencana untuk kita. Tidak mungkin rencana Tuhan untuk saudara dan saya batal, gagal cuman karena COVID-19. Tuhan mau saudara berhasil di tahun ini. Tuhan mau pakai hidup saudara jadi berkat, jadi garam, jadi terang. Lewat pekerjaan, lewat pencapaian saudara di tahun 2020, Tuhan mau pakai hidup saudara. Tuhan punya rencana indah dalam hidup saudara. Dan saya pastikan, bukan karena COVID kita akan mengalami kegagalan. Kita gagal karena kita izinkan ketakutan itu masuk dan menguasai hidup kita. Itu yang membuat kita gagal. Tapi selama kita yakin bahwa kita berjalan bersama dengan Tuhan, bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita, di pihak kita, saya mau katakan rencana Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Tapi kalau saudara izinkan ketakutan-ketakutan itu masuk dan menghantui hidup saudara, sehingga saudara mulai menutup diri, saudara mulai tidak lagi berbuat sesuatu, tidak lagi melakukan sesuatu yang semestinya kita harus percaya dan terus bergerak, percaya bahwa kita tetap selamat, kita tetap menang, kita tetap diberkati, maka saya percaya berkat-berkat yang Tuhan siapkan di tahun 2020, saudara akan ambil, nikmati semuanya itu. Untuk apa? Untuk saudara bisa memuliakan Tuhan lewat berkat yang Tuhan percayakan, lewat mujizat yang terjadi dalam hidup saudara. Tapi kalau saudara izinkan ketakutan itu masuk, mengendalikan hidup saudara, sehingga saudara tidak berani berbuat sesuatu, bagaimana Tuhan bisa tolong dan berkati saudara? Yang kedua, kenapa kita harus tetap kuat? Karena Tuhan punya rencana untuk kita. Dan rencana Tuhan, sekali lagi, tidak mungkin batal, gagal, cuman karena COVID-19. Yeremia 29 ayat 11 katakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ada harapan. Saudara jangan izinkan ketakutan itu mengendalikan hidup saudara. Saya mau pastikan ada harapan karena Tuhan punya rencana indah dalam hidup saudara. Yang ketiga saudara, kenapa kita harus tetap kuat? Karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Pengkhotbah katakan, pengkhotbah 3 ayatnya yang pertama, untuk segala sesuatu yang ada di bawah kolong langit ini ada masanya, ada waktunya. Ayatnya yang kedua katakan ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ayatnya yang kedua katakan ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut apa yang ditanam. Semua ada masanya, semua ada waktunya. Tetapi Yesus lahir, turun ke dunia, lahir untuk menyelamatkan kita, hidup 33,5 tahun, dan akhirnya mati di kayu salib. Dengar baik-baik saudara, betul dia mati, tapi pada hari ketiga dia bangkit. Ketika dia bangkit, lalu dia naik ke surga. Dia telah kalahkan dunia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Kalau kita semua yang ada di dunia ini, begitu mati selesai. Tapi Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Dia kalahkan dunia.
Artinya bagi dia tidak ada yang mustahil. Nah, kalau dia ada di dalam hidup kita, dia yang telah mengalahkan dunia ada di dalam hidup kita, saya pastikan hari ini saudara pasti menang. Saudara pasti akan mengalami mujizat. Karena apa? Yesus telah mengalahkan dunia. Bagi dia tidak ada yang mustahil. Dan kalau dia tinggal diam di dalam kita, tidak ada yang mustahil bagi kita. Kita juga mampu mengalahkan semua yang terjadi saat ini, termasuk virus corona. Saudara akan menang. Karena apa? Saudara punya Yesus. Karena itu izinkan Yesus masuk dalam hidup saudara. Izinkan Yesus tinggal diam di dalam hati saudara, dalam hidup saudara. Yang keempat saudara, kenapa kita harus tetap kuat? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan cukup. Ingat, Yesus lahir untuk kita. Dia mati di kayu salib untuk menyelamatkan kita. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kasihnya sempurna, kasihnya lah yang menyelamatkan kita. Kenapa kita harus kuat? Karena kasihnya itu saudara. Karena kasih Tuhan yang sempurna itu. Roma 8 ayat 35 katakan, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya, corona atau pedang. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Dan ayatnya yang ke-38 dan 39, Roma 8 ayat 38 dan 39 katakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Kasih-Nya cukup, pasti akan menyelamatkan kita. Jadi saudara harus kuat. Kasih Tuhan itu yang akan menyelamatkan kita. Kasih Tuhan yang akan menolong kita. Jangan tawar hati. Jangan bimbang. Jangan khawatir. Yang kelima, kenapa kita harus tetap kuat? Karena Tuhan sendiri yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Artinya begini, Tuhan tahu kita memiliki limitasi. Tuhan tahu kita ini manusia terbatas. Tuhan tahu. Karena itu Tuhan akan menyertai kita dan Tuhan akan menolong kita. Dia juga akan memberikan kekuatan kepada saudara untuk saudara tetap kuat dan akhirnya menang, karena hanya orang-orang yang kuat yang bisa mengalami kemenangan lepas kemenangan. 1 Korintus 10 ayat 13 katakan, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicoba, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi Tuhan yang memberikan kekuatan dan menolong kita sehingga kita dapat menanggung semua masalah yang datang dalam hidup kita. Filipi 4 ayat 13 katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara, termasuk virus corona yang menakutkan, kita dapat hadapi bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kasih kita kekuatan, Tuhan kasih kita ketenangan, Tuhan kasih kita damai. Sekalipun kita ada di rumah, ada damai, ada ketenangan, ada sukacita. Sehingga kita akhirnya boleh mengalami kemenangan lepas kemenangan. Mazmur 46 ayat 2 dan 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut, sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Artinya apa saudara? Kita kuat, kita nggak takut. Apapun yang terjadi di sekitar kita, kita nggak takut. Kenapa? Karena kita punya Tuhan. Karena kita punya Tuhan. Ada 5 alasan kenapa kita harus tetap kuat. Yang pertama tadi, ingat, Tuhan
bersama dengan kita. Yang kedua, karena Tuhan punya rencana untuk kita. Tidak mungkin rencana Tuhan untuk kita batal gagal cuman karena COVID-19. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus telah mengalahkan dunia. Betul, semua ada masanya, ada waktunya. Tapi bagi Dia tidak ada yang mustahil. Dia sanggup berikan kemenangan. Karena itu izinkan Dia tinggal dalam hidup kita. Kalau Dia ada di dalam hidup kita, maka kita juga mampu mengalahkan semua yang saat ini sedang terjadi di tengah-tengah kita. Kita akan tetap keluar lebih daripada pemenang. Karena Yesus sudah mengalahkan dunia, maka kita juga pasti akan keluar lebih daripada pemenang. Yang keempat, kenapa kita harus tetap kuat? Karena tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Kasih Tuhan cukup. Kalau Dia telah mati untuk menyelamatkan kita, maka Tuhan yang sama juga akan menyelamatkan kita dari COVID-19. Yang kelima, karena Tuhan sendiri akan memberikan kekuatan kepada kita. Betul, kita memiliki keterbatasan, kita memiliki limitasi, tapi Tuhan yang empunya segala-galanya tetap pegang kendali atas hidup kita. Dia tidak izinkan pencobaan-pencobaan yang datang dalam hidup kita melampaui kekuatan kita. Dan di saat kita sedang menghadapi jalan buntu, Tuhan akan berikan jalan keluar sehingga kita tetap menang. Tapi untuk bisa menang, saudara dan saya harus tetap kuat. Tidak boleh lemah, tidak boleh tawar hati, tidak boleh bimbang, tidak boleh khawatir. Selama kita kuat bersama dengan Tuhan, kita akan lihat mujizat lepas mujizat menjadi bagian hidup kita. Amin. Baik, saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum saya berdoa untuk saudara, ada beberapa pengumuman yang saya harus sampaikan. Yang pertama, di hari Minggu tanggal 29, terus ikuti tayangan berikutnya. Ada 2 kali ibadah online di tanggal 29, yaitu pukul 7 yang akan dilayani oleh Pastor Pengki Andu, pukul 15 yang akan dilayani oleh Pastor Johan Tumanduk. Saudara, ikuti ibadah online kita, ikuti YouTube kita di YouTube channel yaitu GBI Rem Ciputra. Saya ulangi, YouTube channel kita GBI Rem Ciputra. Jangan lupa saudara untuk subscribe, like, kalau perlu saudara share agar kita semua bisa diberkati. Amin. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Kami mau tetap kuat karena kami mau menang Tuhan dalam situasi kondisi yang kurang baik ini. Kami mau menang, kami mau tetap berhasil, kami mau tetap menikmati berkat Tuhan. Kiranya Tuhan tolong kami semua, dimanapun kami berada, dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini. Mereka yang mendengar, semuanya tetap diberkati Tuhan. Kalau ada yang sakit, saudara tumpangkan tangan kiri saudara di mana sakit penyakit itu berada, dan angkat tangan kanan saudara tinggi di atas kepala. Saya mau berdoa. Saudara, percayalah dengan iman. Ketika kita berdoa, bahwa mujizat kesembuhan terjadi karena kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Bapak, terima kasih kalau ada tangan-tangan yang terangkat saat ini karena mereka sedang sakit. Tapi kami punya dokter di atas segala dokter, tabib di atas segala tabib. Kami punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, nyatakan kuasa mujizat-Mu Tuhan. Tolong kami, biarlah mujizat terjadi saat ini untuk anak-anak Tuhan yang sedang sakit. Hamba berdoa dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Terima kasih ya Bapak, hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah kami semua tetap ada dalam penyertaan dan berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin.